Ngopi dulu bro, ngopi. Kalau stres-stres, ada masalah, istri marah-marah, pusing, ngeliat kelakuannya istri, ngeliat kelakuannya anak, segeralah pergi ke warung kopi. Ya dulur ya, gak usah diladeni, gak usah berantem, gak usah ribut ya dulur ya. Langsung aja meluncur warung kopi dengan senyum. Nah, nanti kalau sudah reda emosinya, baru pulang lagi dulur ya. Itu saran saya ya, nasihat saya sebagai orang yang sudah ya banyak makan asam garam. Gak usah diladeni ya. Istri cerewet, anak banyak permintaan, banyak keluhan, senyum, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, segera meluncur ke warung kopi dulu. Syukur aja teman ngopi, nanti ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, enjoy lagi dulu. Pulang lagi, stres lagi. Gak usah ribut dulur, gak usah berantem, langsung aja bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, meluncur lagi ke warung kopi dulur. Gitu aja dulur, itu pengalaman hidup saya dulur ya. Apalagi melayani ribut ya, debat, berantem, aduh, bodoh itu dulur, itu laki-laki bodoh dulur ya. Apalagi kalau kamu sudah punya anak, terus istri lagi marah-marah, kamu layani sampai terjadi hal yang fatal, sampai terjadi gugat cerai. Wah, suami bodoh itu dulu, suami bodoh ya, nggak punya kasihan sama anak ya. Anakmu nanti dendam itu dulu ya, anakmu dendam lahir batin tuh ya, anakmu dendam. Tidak ada yang bahagia dulur, anak tidak ada yang bahagia apabila kedua orang tuanya bercerai dulur, nggak ada anak yang bahagia. Nah, kalau anak itu memiliki sifat pendendam dulur, dia akan dendam. Jadi orang tua itu harus mengalah, sabar demi anak-anak dulur. Jadi orang tua itu harus berjuang demi anak-anak dulur. Jadi orang tua itu harus memiliki sifat bijaksana demi anak-anak dulur. Demi anak-anak apapun harus kita korbankan dulur, termasuk perasaan kita yang disebut dengan korban perasaan. Harus dulur, harus itu baru orang tua yang baik dulur ya. Karena kata Allah itu, sesuatu yang dibolehkan oleh Allah itu tapi dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah adalah perceraian dulur ya. Perceraian ya. Kita sebagai laki-laki dulur ya, sebagai suami, usahakan pantang bercerai dulur. Kalau sudah punya anak, apapun yang terjadi dulur, apapun yang terjadi, kayak apapun kelakuan istrimu dulur, kalau kamu sudah berprinsip demi anak, pantang bercerai dulur. Itu baru laki-laki baik, baru suami baik dulur ya. Nggak ada alasan dulur, nggak ada alasan untuk suami yang baik untuk bercerai ya dulur ya. Terutama ya menggugat cerai itu dulur ya, tidak ada alasan, tidak ada alasan bagi saya, bagi seorang suami menggugat cerai dulur ya. Karena demi anak-anak, yang kita lihat harus anak dulur, yang harus kita lihat adalah harus anak kita. Sejelek apapun istri kita, kelakuan kita, kelakuan istri kita pada kita harus
harus apa dulur, harus yang terlihat adalah anak-anak kita dulu, bukan marah atau ngamuknya dari istri kita dulu. Itu baru seorang bapak yang bagus dulu. Semenderita apapun, seperti apapun perlakuan istrimu kepadamu, wahai para suami, lihatlah anak-anakmu. Jangan kau lihat marah istrimu, jangan kau lihat kelakuan buruk, perlakuan buruk istrimu, jangan kau lihat itu, tapi kau lihat anak-anakmu. Ya, jadi demi anak-anakmu, wahai para suami, pantang untuk bercerai. Kalaupun digugat cerai, berusaha untuk tidak terjadi perceraian. Ya, berusaha semaksimal mungkin demi anak-anak, ya, bukan demi siapa-siapa dulu, demi anak-anak. Seorang bapak bagi saya adalah wajib mengorbankan segalanya untuk mempertahankan rumah tangganya. Pantang untuk bercerai dulu, ya. Bagi saya seperti itu dulu. Tidak ada alasan bagi suami untuk menggugat cerai istri, seperti apapun kelakuan istrinya. Kalau kamu sudah punya anak, tidak ada alasan dulu, ya. Seperti apapun istrimu, tidak ada alasan dulu untuk kamu gugat cerai, ya. Karena apa? Karena demi anak-anak, ya. Demi anak-anak, seorang bapak harus rela berkorban dulu, apapun itu, termasuk korban perasaan dulu saat diperlakukan yang tidak baik oleh istrimu. Sampai mati pun kamu harus tabah dulu, ya, demi anak-anak dulu. Harus tetap bertahan dulu demi anak-anak, bertahan sampai mati dulu, bertahan sampai mati dulu. Pantang gugat cerai sejelek apapun kelakuan istrimu dulu, ya. Pantang gugat cerai demi anak-anak dulu. Seorang bapak harus mengorbankan jiwa raganya dulu, termasuk nyawanya demi anak-anak dulu, ya. Ya, biar kamu ngenes misalnya karena korban perasaan terus, akhirnya ngenes, akhirnya mati ngenes, nggak apa-apa dulur, nggak apa-apa. Demi anak-anak dulur, mati ngenes juga nggak apa-apa untuk seorang bapak. Itu menurut saya dulur, ya. Itu pendapat saya dulur, ya. Itu nasihat saya dulur, ya, sebagai orang yang sudah memiliki pengalaman hidup dulur, ya. Umur saya sudah hampir 60 dulur, ya. Jadi pantaslah kiranya saya berbagi nasihat untuk dulur-dulur, ya, terutama yang masih muda-muda, apalagi yang masih pengantin baru, yang anaknya masih kecil-kecil, anaknya baru 1, 2, 3 tapi masih kecil-kecil. Untuk para bapak, aku nasihatkan untuk kalian agar kalian bisa masuk surga, ya dulur, ya. Pantang untuk gugat cerai sejelek apapun kelakuan istrimu, tapi pandangilah, kau lihatlah anak-anakmu itu. Sejelek apapun istrimu itu adalah ibu dari anak-anakmu dulur, ibu dari anak-anakmu dulur. Dan begitu pun untuk para istri, sejelek apapun suami kalian, sejelek apapun suami kalian, lihatlah, itu adalah bapak dari anak-anakmu, ya. Itu adalah bapak dari anak-anakmu dulur, ya. Jadi jadikanlah anak sebagai tali hidup untuk mengikat rumah tangga kalian, agar kalian teguh, ya, teguh dan tangguh bertahan di dalam terpaan segala badai dan topan dulur, ya. Jadikanlah anak-anak kalian sebagai tali yang hidup, yang mengikat kalian sebagai suami istri rumah tangga kalian, agar tetap bertahan apapun yang terjadi, terpaan badai dan topan sedahsyat apapun. Walaupun rumah kalian harus bocel-bocel, sempal-sempal, gompel-gompel atau doyong-doyong, tetap bertahan dulur. Pertahankan rumah tangga kalian demi anak-anak, ya dulur, ya. Nah, begitu dulur, ya, nasihat dari saya. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi dulur. Mohon maaf atas segala kesalahan apa yang saya sampaikan. Bila ada kebaikan atau manfaat yang menurut kalian ada manfaatnya untuk kalian, ambillah, karena itu datangnya dari Allah, dari Tuhan, bukan dariku. Sedangkan bila ada kesalahan, kalimat yang kurang baik, itu adalah dari diri saya pribadi,
terhambat khilaf dan dosa, dan saya mohon maaf atas apa nasihat saya ini ya dulur ya, karena saya sendiri juga ya tidak bisa saya bahas lah masalah pribadi saya, tapi ini menggebu-gebu keluar dari hati nurani saya. Barangkali saya mengalaminya juga sehingga saya menggebu-gebu dulur ya. Nah, mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang menyinggung, dan bila ada yang bermanfaat ambillah dan yakinlah itu datang dari Allah, bukan dari saya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, mendapat perlindungan, rahmat dan hidayah, dilancarkan segala urusannya, cepat diselesaikan dengan sebaik-baiknya segala masalahnya, diberi tuntunan selalu di dalam keyakinan yang benar, dan diberi semangat di dalam beribadah dan berbakti kepada Tuhan sesuai agama kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaya Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu.